Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini setiap kita yang masih menyaksikan tayangan ini masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati akan kebenaran firman Tuhan itu diberitakan kepada setiap kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Gema ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih terus memimpin kehidupan kami. Kehidupan yang Tuhan terus berikan kepada setiap kami dari hari ke hari itu adalah karena kebaikan dan kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa mendengar akan kebenaran firman Tuhan diberitakan kepada setiap kami. Tolong kami bisa mengerti akan berita firman Tuhan ini dan tolong kami juga untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang terkasih, pembacaan Gema kita kali ini adalah dari Yesaya pasal 57 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan tema takut akan Tuhan. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau menunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Molokh dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyebutkan kesalahanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas, tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Jemaat terkasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini. Persimpangan jalan akan menjadi tertib kalau di persimpangan jalan itu ada polisi yang berjaga. Karena yang membuat pengendara tertib di persimpangan jalan bukanlah rambu-rambu lalu lintas atau lampu pengatur jalan raya, tetapi polisi. Lelucon atau sindiran sarkas ini mungkin sering kita dengar. Kalimat atau pernyataan atau ungkapan ini memaparkan sebuah kebenaran bahwa sikap dari manusia yang cenderung untuk memberontak atau tidak taat. Hal inilah yang menjadi fokus dari teguran dari Nabi Yesaya di dalam perikop yang baru saja kita baca bersama tadi.
Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia mati secara rohani. Hati manusia tidak dapat lagi mencari Allah yang menciptakannya, dan ia berpaling kepada ciptaan. Manusia tidak dapat menemukan Allah yang kudus dan yang maha mulia, sehingga mereka mencari keselamatan dari hal-hal yang mereka pikir mereka bisa temukan di sekitar mereka, yaitu benda-benda mati yang sebetulnya tidak dapat menolong mereka. Yang menjadi masalah adalah Yehuda yang mengenal Allah ikut meniru kebiasaan masyarakat yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Mereka melupakan perbuatan Allah di masa lampau saat Allah menebus mereka dari perbudakan dan memimpin mereka memasuki tanah perjanjian. Allah mengumpamakan umatnya ini seperti seorang istri yang berzina dengan meninggalkan suami yang begitu mengasihinya. Ada di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Perzinahan mereka dilakukan tanpa malu dan tanpa ragu. Kata menelanjangi diri menggambarkan akan perbuatan ini. Mereka menyerahkan diri kepada Moloch dengan senang hati. Sampai dikatakan bahwa mereka memakai wangi-wangian yang banyak untuk menghadap Moloch. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penyembahan kepada Moloch ini bahkan sampai membawa kepada kematian. Yaitu mereka mempersembahkan anak-anak mereka untuk dibakar hidup-hidup sebagai korban bakaran kepada Moloch. Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-5. Lalu pertanyaan kita adalah kenapa umat Yehuda sampai bisa melakukan hal-hal tercela seperti itu? Kenapa mereka yang sudah mengenal Tuhan dapat beribadah kepada ilah-ilah dan dewi-dewi yang lain? Jawabannya diberitahukannya oleh Allah sendiri di dalam ayat yang ke-11. Allah bertanya kepada mereka, "Kepada siapa engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau menaruh aku dalam hatimu?" Orang Yehuda beribadah kepada ilah-ilah dan dewa-dewi karena mereka tidak benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan bertanya lagi kepada mereka, "Bukankah karena aku sudah lama membisu, maka engkau tidak takut kepadaku?" Tuhan tahu bahwa orang Yehuda tidak takut akan Dia karena Tuhan itu bersabar dan tidak serta-merta menghukum kejahatan dan dosa mereka. Allah memberi kesempatan kepada mereka. Kesempatan demi kesempatan untuk bertobat. Karena apa? Karena Allah itu setia kepada perjanjiannya dan Allah itu pengasih serta penyayang. Namun justru bangsa Yehuda menganggap enteng kesabaran, kemurahan, dan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga mereka beranggapan bahwa Allah akan selalu bersikap baik kepada mereka. Namun di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa Allah tidak dapat dipermainkan. Mereka yang menyembah berhala, mereka akan celaka. Dan mereka yang berlindung kepada Allah akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungnya yang kudus. Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang ke-13. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita semua selalu hidup dengan takut akan Tuhan? Saat ini mari kita coba untuk belajar untuk terus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan karena kita takut akan murka dan penghukuman Tuhan, tetapi karena kita takut akan Tuhan, karena kita mengingat dan melihat bahwa Tuhan baik kepada kita, dan kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Mari kita belajar untuk coba melakukan sedikit demi sedikit setiap perintah Tuhan yang sudah kita baca dan kita tahu. Kita juga belajar untuk tidak melanggar setiap larangan dari Tuhan yang kita juga sudah baca dan kita tahu dari Alkitab. Hidup takut akan Tuhan akan bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya kasih kita kepada Allah kita. Mari kita terus belajar untuk mengasihi Dia, sehingga semakin hari kita akan terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman-Mu pada hari ini terus mengingatkan kami bahwa di dalam hidup kami ini seharusnya kami hidup takut akan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan itu bisa kami wujudkan di dalam sikap hidup kami ketika kami membangun kehidupan kami yang terus belajar semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena takut akan Tuhan itu bukan karena rasa takut kami akan hukuman Tuhan, tapi rasa takut kami kalau kami sampai menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, dan Tuhan tolong supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.